Fatihah. Ayo. Bismillah. وصاحبه فالبشر واستولت عليها واستعنت في الجبال فلما بلغوا عن ذلك سرى إليها في جيش وجرت بينه وبينها مفاوضة ثالثة الذي بالسوء لولا أن قتلة مؤمن خافوا على أنفسه فقتلوا فأفسدوا صلحا فنشب القتال بين البيتين وانتهى بنصر علي رضي الله عنه وقتل طلحة الزبير وسميت هذه وقعة الجمال لأن المسلمين عائشة رضي الله عنها كانت راكبة على الجمال ثم أمر علي رضي الله عنه بردها فالمدينة وعليها محمد معززة مكرمة وذلك سنة 39 هجرية. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Waqatul Jamal, perang Jamal. Ini setelah kemarin Sayyidina Ali udah diangkat menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Menggantikan Sayyidina Utsman. Nah, ini atas desakan para sahabat-sahabat yang ada saat itu di Madinah, terutama ini didesak Sayyidina Ali supaya menggantikan Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Ali ini udah firasatnya udah nggak enak ketika menerima kehilafahan, ya kan? Karena udah ngerasa udah pasti fitnah bakal datang kemana-mana, dari mana-mana, seperti itu. Makanya awal-awal diangkat itu Sayyidina Ali itu nggak mau, ya. Awal-awal disuruh menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Utsman itu awal-awalnya nggak mau, tapi akhirnya karena desakan para sahabat akhirnya menerima daripada kekhalifahan tersebut, ya. Makanya ini menjadi sebuah tanda bahwasanya Ali nggak haus akan kekhalifahan, nggak haus kepemimpinan tuh Sayyidina Ali itu. Sebagian orang kan ngomong Sayyidina Ali itu udah pengen jadi khalifah udah dari zamannya Sayyidina Abu Bakar. Bahwasanya ini sesuatu yang salah, tidak betul, sama sekali salah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bahkan nggak ada pikiran sama sekali buat jadi khalifah. Jadi khalifah nggak ada pikiran sama sekali karena udah dipegangnya sama Sayyidina Abu Bakar, kibarus sahabat. Maka dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, terus Sayyidina Utsman. Nah, ketika wafatnya Sayyidina Utsman ini kan Sayyidina Ali udah jadi pria yang dewasa, yang umurnya udah munasib, udah cocok, udah pantas kan. Nah, Sayyidina Utsman juga ketika di demo sama warga Mesir kan nggak mau langsung turun, ya. Nggak mau langsung turun sebab nggak mau itu menjadi sebuah tradisi, pertama. Dan kedua juga udah diwanti-wanti sama Rasulullah SAW bahwasanya kata Nabi Allah itu mukommisuka bikomisin fa idza ja'al munafiqun la takhla, katanya.
Allah itu bakal memberikan kamu sebuah pakaian atau gamis. Maka ketika ada orang-orang, Nabi menyebutnya munafikun, orang-orang yang datang dan mencoba untuk merebut gamis tersebut darimu, maka jangan dilepas gamisnya, kata Nabi. Makanya Utsman nggak mau turun dari dari kekhalifahan, nggak mau itu akan jadi sebuah tradisi. Katanya Utsman, ana nggak mau umat Islam ini mempunyai tradisi setiap ngelihat keburukan pemimpin, satu titik hitam dalam pemimpin, dia langsung buru-buru pingin dikudeta, pingin diturunin, pingin dilengserin. Yang seperti ini akan jadi hal yang buruk nantinya. Ya. Sampai meninggal Sayyidina Utsman masih dalam kekhalifahan. Jadi orang-orang Mesir kan menuntutnya padahal supaya Muhammad bin Abu Bakar itu naik tahta. Bukan, Muhammad bin Abu Bakar ini memegang tanah Mesir, ya. Muhammad bin Abu Bakar memegang tanah Mesir. Akan tetapi menjadi sebuah konspirasi yang dilakukan Abdullah bin Saba, ya. Hingga akhirnya mau Muhammad bin Abu Bakar yang memegang Mesir pun, ya, Utsman akan tetap terbunuh sebab permainan dari Abdullah bin Saba. Maka nggak cukup sampai situ Abdullah bin Saba ini, ya. Setelah berhasil dia membunuh Sayyidina Utsman dengan cara liciknya itu, maka dia melihat masuk ke golongan para pembunuh Utsman, ya. Terus suruh merapat ke Sayyidina Ali, ya. Suruh merapat ke Sayyidina Ali semuanya. Merapat semuanya ke Sayyidina Ali. Kita pasti dapat perlindungan kalau sama Ali. Seperti itu. Kita pasti dapat perlindungan kalau sama Ali. Akhirnya para pembunuh Utsman, suatu rombongan besar itu merapatnya ya di Masjid Nabawi, ya. Di situ ada Sayyidina Ali di situ. Rapatnya di situ. Awalnya didesaknya sama orang-orang ini suruh jadi pemimpin. Ya jelas Sayyidina Ali ya menolak lah, jelas menolak. Karena bakal dianggap Sayyidina Ali lah otak atau dalang di balik pembunuhan Utsman. Dianggap Ali mengincar kepemimpinan sehingga rela sampai membunuh Utsman. Makanya Ali menolak. Tapi ketika sahabat-sahabat kibar yang lain, ya, yang ada di Madinah itu ngasih saran ke Ali, terus ngasih pertimbangan ke Ali bahwasanya madorotnya kekosongan pemerintahan sama madorotnya ente jadi khalifah lebih gede kekosongan pemerintahan. Sayyidina Ali pun naik akhirnya, dibaiat sama orang-orang yang ada di situ. Nah, Sayyidina Ali pun meminta kepada orang-orang atau sahabat-sahabat yang lain di luar-luar daerah untuk membaiat dirinya juga, ya, untuk membaiat dirinya juga supaya nggak ada di situ yang namanya api perpecahan ataupun ada yang namanya di situ pemberontakan. Ya. Makanya dikirim utusan ke Muawiyah. Muawiyah kan saat itu udah megang Syam, ya. Sayyidina Utsman itu memerintahkan Muawiyah untuk megang Syam selama udah bertahun-tahun itu. Sayyidina Utsman. Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan itu disuruh megang Syam. Jadi Syam yang awalnya terpecah belah, ya, ada Palestina, ada Georgia, ada Anatolia, ada Irak, Iran dan lain sebagainya itu Syam. Itu sama Sayyidina Utsman diunifikasi, akhirnya diangkatlah satu pemimpin yang disebut Muawiyah. Jadi Muawiyah ini ya kekayaannya luar biasa, ya, kekayaannya luar biasa karena tanah Syam itu kaya dan subur, ya, kaya dan subur. Terus juga militernya juga terpusatnya kan di situ, militer muslimin saat itu. Jadi Muawiyah di zaman awal-awal Sayyidina Ali atau akhir-akhir Sayyidina Utsman punya pengaruh yang besar di daerah utara, seperti itu. Di daerah utara punya pengaruh besar, punya pengikut-pengikut yang militan, punya sumber daya yang banyak, itu Muawiyah, ya. Nah, Abdullah bin Saba, ya, dengan akalnya dia masuk ke rumahnya, ya, dan beberapa kroni-kroninya Abdullah bin Saba ini masuk ke Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kerjaannya kan cuma ngaji aja kan. Sayyidah Aisyah ya ngajarin hadis saja, hadasana gitu aja kan. Tapi kemasukan satu orang nih, orang-orangnya Abdullah bin Saba. Di situ
diprovokasi Sayyidah Aisyah, ya. Balagha Aisyah maqtal Utsman, ya. Sayyidah Aisyah diprovokasi bahwasanya awalnya dipanasin dulu, ya, bahwasanya Utsman telah wafat, Utsman telah wafat. Ini bagaimana? Walhasil sampai Sayyidah Aisyah pun ikut merasa terbawa emosinya. Terus Utsman wafat, bayangin Ali malah langsung naik, digituin. Ali malah langsung naik. Akhirnya antum mau ikut nggak? Ya Sayyidah Aisyah, kalau misalnya kita berangkat kemana? Ini kita mau langsung demo aja ke Sayyidina Ali. Kita cari bala bantuan dulu ke daerah-daerah lainnya. Gitu. Makanya dikumpulin tuh sahabat besar, ya, untuk menjadi ikon. Aisyah, dapat Aisyah itu udah mahkota sekali, karena Aisyah udah jadi sudah jadi simbol istrinya Nabi itu Aisyah, ya. Kalau istri-istri lain kan istri-istri yang bahasanya derajatnya lebih rendah lah, kita ngomong belak-belakan aja gitu. Di mata sahabat Aisyah yang paling dipandang, ya kan? Aisyah yang paling dipandang karena yang paling dicintai Rasul Aisyah. Ketika mereka udah dapat Aisyah, udah gampang nih narik masa yang lainnya buat ngikutin emosinya mereka itu mereka dapat. Nah, ini otaknya tetap Abdullah bin Sabah masuk ke sahabat-sahabat kayak Zubair bin Awam dan juga Thalhah bin Ubaidillah, masuk ke situ. Terus ayo demo aja, kita demo ke Sayyidina Ali, demo ke Ali, ini kurang ajar. Aisyah juga termasuknya gampang ketika dihasut masalah Ali, karena Ali udah buat masalah sama Aisyah udah dari awal, ya. Makanya Sayyidah Aisyah itu kalau ngeriwayatin hadis, kalau ada nama Sayyidina Ali nggak pernah nyebut nama Sayyidina Ali, pasti nyebutnya siapa? An Rajulin, pasti nyebutnya An Rajulin atau Wa Rajulun. Contoh hadisnya adalah hadis ketika pemakaman Rasulullah SAW, ya. Nama yang lainnya disebut, ya. Sesungguhnya ketika Rasulullah wafat, yang yang memandikan beliau atau yang membawa mayat beliau adalah Aqil dan anaknya Abbas dan Rajulun min Quraisyin, ditulisnya gitu doang, dan seorang laki-laki dari Bani Quraisy. Semua orang itu tahu zaman tersebut itu tuh siapa. Tapi nanti jadi pelajaran buat ahli hadis. Kalau Aisyah ngomong Rajulun dan konteksnya ini terlihat Sayyidina Ali gitu, ya itu berarti Sayyidina Ali. Cuman Aisyah nggak mau nyebut nama Ali karena dari awal udah kalau namanya perempuan, ya, namanya perempuan membawa perasaan dari mana kok bahkan sampai nggak mau nyebut namanya, dari masalah hadisul ifki. Hadisul ifki itu Ali termasuk orang yang skeptis masalahnya, ya. Ali itu termasuk orang yang skeptis, orang yang nggak mau mihak Aisyah dan nggak mau mihak orang munafikin. Dan ketika Rasulullah nanya pendapat, musyawarah sama para sahabatnya gitu kan, ini gimana nih ahsannya gitu kan, ini gimana ahsannya. Beberapa sahabat ngomong, udah antum belain aja ya Rasulullah gitu. Sayyidina Ali malah ngomongnya, enggak, Rasulullah, antum kudu harus harus profesional untuk menghadapi masalah ini, tunggu ayat dari Allah Ta'ala harusnya, kayak gitu. Sayyidah Aisyah dengar Sayyidina Ali ngasih saran kayak gitu dan diikuti kan akhirnya sama Rasulullah kan. Nah, Ali Sayyidah Aisyah mulai saat itu udah, bahasa kitanya ya, mulai membenci Sayyidina Ali, mulai jaga jarak sama Sayyidina Ali. Namanya perempuan. Apalagi umur Aisyah saat itu kita bisa lihat kan, ya, masih muda. Nah, makanya ketika ada masalah seperti ini, bahwasanya Ali malah langsung naik tahta, wah, Aisyah gampang sekali disetir sama orang-orang munafik ini, orang-orang Yahudi ini, Abdullah bin Sabah dan ashabnya, antek-anteknya ini. Bayangin, awalnya Abdullah bin Sabah ini di timnya Ali, ya kan? Terus dia gampang banget kamuflase masuk ke tim anti Ali, ya, masuk ke tim anti Ali. Jadi sebenarnya Abdullah bin Sabah dan munafikun yang satu tim ini, dia ini anti pemerintah, ya, anti orang bener lah, bahasanya bener-bener, wah, villain utama udah. Kalau ada kebenaran dia pasti menjauh sejauh mungkin, ya kan? Padahal kalau emang tujuannya dia adalah Utsman dan matinya Utsman, ketika Utsman mati ya harusnya udah selesai, dia udah nggak perlu ngebunuh Ali lagi,
nggak perlu ngebenci Ali lagi. Tapi nggak, tujuannya Abdullah bin Sabah bukan itu. Tujuannya ngancurin Islam tapi lewat dalam, dari dalam. Gitu. Ngancurin Islam tapi dari dalam, memecah belah Islam, ya. Makanya inilah stu asya alaikumud dunya antanafasu fiha walakin fit tahrishi bainakum, gitu. Walakin fit tahrishi bainakum, kata Nabi, ana nggak takut antusriku ba'di, ya. Ana nggak takut kalian mungkin mempelajari kesyirikan di masa-masa setelahku. Tapi yang aku takutkan adalah ketika kalian fit tahrish, ya, di dalam tahrish, di dalam adu domba. Kalian bisa terkena adu domba oleh seseorang, katanya Nabi. Itu Nabi udah prediksi, ketika Nabi itu udah memprediksi bahwasanya ini akan ada adu domba di antara kaum muslimin. Padahal yang namanya perbedaan itu bukan buat yang seperti ini, ya, bukan buat jadi bahan adu domba. Perbedaan pendapat bukan untuk menjadi bahan adu domba. Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib juga melihat, mendapat laporan bahwasanya Aisyah, ya, ini telah mengumpulkan pasukan guna untuk menolak baiat terhadap Ali, Atau kalau bahasa Sayyidah Aisyahnya, saya tidak akan baiat sebelum Ali membuat sebuah keputusan tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman. Nah, di pihak Ali ini jelas ingin supaya Aisyah dan para pengikutnya itu mau membaiat dirinya. Walhasil wahatsahum alal mutalabah bidami Utsman fatabi'ahu katsirun minas sahabati minhum Talhatu wa Zubair. Akhirnya banyak yang banyak yang mengikuti daripada perkataannya orang-orangnya Sayyidah Aisyah ini, termasuk Talhah dan juga Zubair bin Awam. Fasarat bihim ilal Basrah fastaulat 'alaiha wasta'addat lil qital, dan Ali ini Ali telat dapat infonya hingga orang-orangnya Aisyah udah nyampe ke Basrah. Basrah kan jauh, ya. Basrah kan jauh dari pusat kota, ya, dari Makkah Madinah itu. Ali kecolongan, Aisyah dan kawan-kawannya ini udah nyampe ke Basrah. Artinya apa? Orang-orang Basrah udah ke kompor, ya. Udah kena kompor juga. Akhirnya banyak ngerekrut pasukan tuh di situ. Sayyidah Aisyah banyak dapat dukungan di Basrah tersebut. Aisyah dapat banyak dukungan dari Basrah. Fastaulat 'alaiha wasta'addat lil qital. Akhirnya Ali dengan pasukannya juga siap untuk menghadapi Aisyah dan kawan-kawannya ini, ya, yang menolak baiat, ya. Dianggap pengkhianat kalau menolak baiat. Akhirnya wasta'addat lil qital, siap untuk bertemu, untuk berperang. Sara ilaiha fi jaishin wajarat bainahu wa bainaha mufawadatan kadat tantahi bisuluh laula anna qatalata Utsman khafu ala anfusihim. Akhirnya, ya, ketika Ali tahu bahwasanya tujuan selanjutnya Aisyah ini adalah Kufah, kalau nggak salah Kufah atau Damaskus. Enggak, Damaskus sudah dipegang Ali, ya, kalau nggak salah mau ke Kufah untuk nyari pasukan lebih kuat lagi. Akhirnya langsung dikejar sama pasukan Ali, ya, langsung disusul sama pasukan Ali. Bertemulah pasukan Ali dengan pasukan Sayyidah Aisyah. Ketika bertemu, ya, karena ini sahabat Nabi dekat, ini juga istri Nabi, jelas dekat sama Nabi, nggak mungkin mereka mau berperang, ya, nggak mungkin mereka mau berperang, itu udah nggak mungkin, gitu. Mereka nggak bisa nih berperang, itu nggak mungkin, ya. Yang dihadapin ini nyawanya kaum muslimin semua, darahnya kaum muslimin semua yang di depan matanya mereka nggak mungkin berperang. Akhirnya ngirimlah utusan satu sama lain. Ali dan Aisyah ngirim utusan untuk untuk berunding, menemukan jalan tengah, jangan sampai ada peperangan di antara kita.
berunding sampai sehari itu udah ngotot-ngototan lah bahasanya. Pihaknya Aisyah menuntut, ya, pihaknya Aisyah menuntut supaya Ali segera memberikan pendapat atau segera memberikan kisos terhadap para pembunuh Utsman. Dari Sayyidina Ali ngomong hal yang seperti ini nggak bisa dilakukan secara terburu-buru, ya, nggak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus ada forensik dulu, harus ada penelitian dulu, ya kan, harus ada penelitian dulu, nggak bisa langsung. Kedua, ya, pemerintah ini kan punya punya yang lebih penting dari itu, ya, banyak yang masih lebih penting daripada kisos satu orang, ya. Ini perbatasan mau jebol umpamanya, perbatasan makin melemah atau pemberontakan, ada macam-macam, ada yang belum mau baiat dan lain sebagainya. Yang seperti ini nggak bisa dibiarkan, ya. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah negara kalau semua orang belum sepakat saya jadi pemimpin. Saya minta antum ya Aisyah dan sahabat-sahabat Aisyah, baiat saya dulu. Saya pasti akan ngusut tuntas itu kasusnya Sayyidina Utsman. Gitu. Akhirnya debat panjang sampai beberapa hari. Udah mau ketemu titik jalan tengahnya kan. Udah saling paham, oh ternyata maksudnya Ali bukan menolak kisos. Kisos mau dilakukan, ya. Kisos mau dilakukan, tapi tidak secara langsung, bukan terburu-buru tuh enggak. Tetap bakal dikisos tuh pembunuhnya Utsman. Yang Sayyidina Ali juga paham, oh yang ente mau kisos kan, ya masuk nih ke ininya pemerintah deh, masuk ke rencananya pemerintah ke depannya. Ini sudah saling paham. Tapi ya, kalau pemimpin kan masih gampang ya buat disatukan. Ini masalahnya para bawahannya ini, ya, disulut emosinya sama pengikutnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah instruksiin sebagian dari ente masuk ke kubunya Sayyidina Ali, sebagian masuk ke kubunya Sayyidina Utsman. Ada nih sedikit kuman-kuman nih di Ali sama di Utsman, atau di Aisyah ini ada kuman-kuman, ya. Malam hari atau katakanlah siang hari ini mulai ngawali dengan lempar botol atau lempar batu, dilempar-lemparin, saling lempar tuh. Jadi pengikutnya Abdullah bin Sabah yang di sini sama di sini lempar-lemparan batu. Nah, ini dianggapnya provokasi dari pihak sebelah, ya. Akhirnya panas, mulai adu bacot, adu omongan, terjadilah pertempuran di antara Aisyah sama Ali. Ini udah nggak bisa terbendung, ya. Akhirnya orang-orang yang di situ pun ya udah perang aja. Ini padahal muslim sama muslim, akhirnya perang. Gara-gara apa? Gara-gara provokasi dari orang-orangnya Abdullah bin Sabah. Akhirnya perang pun terjadi, ya. Perang pun terjadi. Wa nasyibal qitalu bainal jaysyaini wa intaha bi nasri aliyin. Dan perang terjadi, banyak orang yang terbunuh, dan ini peperangan yang sangat disayangkan ya dalam sejarah. Peperangan yang sangat disayangkan dalam sejarah karena banyak sahabat yang wafat di peperangan ini. Banyak sahabat yang wafat. Akhirnya Sayyidina Ali udah bingung, ya. Sayyidina Ali ini udah bingung. Sayyidina Ali kelihatan menang, tapi pasukannya Aisyah, wah, nggak ngedon sama sekali. Padahal yang terbunuh udah banyak pasukan Aisyah itu, tapi nggak ngedon sama sekali. Kata Sayyidina Ali, Aisyah harus diincar. Kata Ali, selagi unta masih berdiri, mereka nggak bakal habis tuh api dalam diri mereka. Akhirnya diutus tim-tim elitnya Sayyidina Ali, tim-tim khususnya Sayyidina Ali, suruh ngincer ontanya Sayyidah Aisyah. Ya benar, langsung pada lari ke sana. Yang diincar cuma satu, kakinya. Jangan sampai Aisyah kok kena luka. Jangan sampai. Itu udah diwanti-wanti sama Ali. Jangan sampai Aisyah wafat, jangan sampai Aisyah mati. Incer ontanya aja. Akhirnya pada nyerbu, masuk ke dalam pertempuran, masuk ke tengah-tengah, kaki ontanya
ditebas Sayyidah Aisyah. Makanya disebutnya perang Jamal, perang onta, karena Sayyidah Aisyah naik onta paling kelihatan ya. Pengikutnya Aisyah selagi masih ngelihat ontanya Aisyah, mereka nggak bakal berhenti, makanya ontanya kakinya pada dipotong. Begitu ontanya rubuh, maka peperangan pun berakhir ya. Kubu Sayyidah Aisyah menyerah sebab onta yang terjatuh tadi. Ya. Akhirnya peperangan usai, Ali pun bertemu dengan Aisyah ya. Ali bertemu dengan Aisyah dengan sopan. Sayyidina Ali itu sopan sekali ketika bertemu sama Sayyidah Aisyah. Assalamualaikum ya zaujat Rasulullah, ya ummana gitu. Wahai ibuku, wahai istrinya Rasulullah, apa kabarmu gitu kan. Terus sama Aisyah kan perempuan kan, habis itu kalah perang, pasti masih hawanya masih gengsi kan. Waalaikumsalam gitu aja, waalaikumsalam. Terus terjadi sedikit dialog di situ yang Sayyidina Ali benar-benar menunjukkan hormat yang luar biasa kepada Ummul Mukminin yang satu ini ya, menunjukkan hormat yang luar biasa. Tapi Ummul Mukmininnya menunjukkan gaya dia itu masih gengsi lah sama kekalahannya gitu. Ini namanya perempuan. Tapi Sayyidina Ali juga Sayyidina Ali juga ngasih nasihat supaya Aisyah ini udah nggak usah ngikutin, perempuan tuh nggak usah ngikutin politik deh bahasanya, nggak usah ngikutin politik. Akhirnya jatuh dalam kesalahan seperti ini. Kita semua jatuh dalam kesalahan seperti ini. Ya. Kita semua jatuh dalam kesalahan seperti ini. Udah ente ngaji aja di rumah gitu, suruh riwayatin hadisnya Rasulullah. Nggak usah gaya-gaya ngikutin politik. Akhirnya begini. Ya. Kena berita hoax. Harem mau ngikutin politik ya, akhirnya kena berita hoax. Kalau sekarang ngelihat video AI paling gitu. Saya aja ngelihatnya video AI. Akhirnya kena hoax dan akhirnya terjadi perang Jamal yang ngorbanin banyak kaum muslimin. Dan termasuk yang terbunuh adalah Tolhah dan Zubair ya. Tolhah dan Zubair pun akhirnya wafat. Maka ketika ketemu, ya Aisyah, antum sekarang mau kemana? Serah ente, kata saya Aisyah. Serah. Udah, antum antar lagi ke rumahnya antum, mau ke Makkah atau Madinah, saya siap. Saya bakal ngasih 50 pasukan khusus buat ngejaga rombongannya antum. Dikasih harta yang begitu banyak. Pasukan Ali begitu menang, langsung dibilang sama Sayyidina Ali, jangan ada yang boleh ngambil harta sedikit pun. Jangan ada yang boleh ngejarah sedikit pun. Itu saudara kalian semuanya. Saya benar-benar marah atas kejadian ini. Ya. Perang ini benar-benar bikin Ali marah. Gak ngotak muslim sama muslim kok pada tumpah darah begini. Jangan ada yang ngejarah, jangan ada yang ngambil harta, jangan ada yang dolim sama saudaranya. Itu musuh kamu yang udah kamu tusuk, bantu semuanya. Yang udah wafat, bantu kuburin. Udah semuanya damai, semuanya salaman, semuanya. Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali begitu. Akhirnya Aisyah pun dikembalikan ke Madinah ya, ke rumahnya Sayyidah Aisyah dengan begitu banyaknya pengawal, dan dengan kehormatan yang luar biasa diantar oleh pasukan khususnya. Ma'akhiha Muhammad. Oh, Sayyidina Aisyah juga dibawa sama Muhammad bin Abu Bakar ya. Muhammad bin Abu Bakar kan ikut ternyata. Yang maksa jadi gubernur itu. Itu juga ikut peperangan perang Jamal. Nah, Muhammad kan juga salah satu komandan ya di perang Jamal ini kan. Muhammad bin Abu Bakar ini juga salah satu komandan di peperangan Jamal ini, perang Jamal. Akhirnya Muhammad, ente anterin nih kakak ente anterin. Muazzazatan mukarramatan, begitu dihormati dan begitu mulia, wa dzalika sanah sita wa salasin hijriyatan, 36 dari hijrahnya Nabi, tahun 36 dari hijrahnya Nabi. Nah, ini kisah yang disayangkan ya, yang Nabi bilang disayangkan di antara kaum muslimin. Dan ini juga terkenal di fikih tahawulat itu, bahwasanya mereka yang memang sahabat-sahabatnya Nabi ini, yang ngaji ini, bukan yang tipe provokator ya, yang kena fitnah ini, mereka perang, tapi habis itu ya udah sholat aja berjamaah ya biasa, sebelahan lagi. Di Madinah nanti sholatnya biasa lagi, sebelahan lagi. Tapi nanti kalau udah
balik ke partainya masing-masing udah berbeda pandangannya, karena ini udah masuknya fitnah gitu. Tapi kalau lagi di Madinah, lagi di masjid, di musola, ya mereka udah biasa sarungan bareng lagi, sholat bareng lagi, taraweh bareng lagi, sujud ya sujud sebelahan, salam-salaman juga, bahasanya begitu, bahasa kita. Tapi kalau udah dalam peperangan, mereka udah berbeda orang seakan-akan. Ini kejinya fitnah, bahayanya fitnah di masa tersebut luar biasa. Makanya orang-orang yang paham akan ini adalah fitnah itu menjauh dari peperangan Jamal, Siffin, terbunuhnya Husain, kaza-kaza, itu menjauh semuanya. Karena paham ini itu fitnah semuanya. Kalau ente terbawa arus, terbawa emosi, terbawa suasana, ya, ente terbawa sama fitnah yang ini. Gitu. Nggak ada faedahnya. Peperangan yang seperti ini nggak ada faedahnya. Nah, besok insya Allah peperangan yang disebut perang Siffin, ya. Adar surabi wasalasun, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil liqadni wastur lana awratihi wa amini rawatihi waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina ajma' amin ya Rabbi isma' fadlan wajudan manna Rabbi tisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi sahabi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.